Coba deh bayangin, gimana ya kalau sebuah negara itu dikelola persis kayak keluarga. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kebijakan ekonomi nasional dari sudut pandang yang paling dekat dengan kita semua, yaitu rumah tangga. Jadi, gimana kalau ekonomi itu bukan lagi soal persaingan sengit, bukan lagi soal siapa menang, siapa kalah, tapi justru jadi upaya bareng-bareng untuk menyejahterakan semua orang ya, layaknya dalam satu keluarga besar. Pertanyaan ini nih yang akan jadi inti pembahasan kita. Oke, bagian 1, ekonomi kekeluargaan. Jadi gini, sebelum kita ngomongin programnya, kita harus bedah dulu nih filosofi di baliknya. Karena ini bukan sekedar soal angka atau anggaran loh, tapi soal cara pandang yang fundamental banget. Nah, intinya itu ada di sistem ekonomi Pancasila, atau kita singkat SEP. Gampangnya gini, bayangin aja ekonomi itu dijalankan bareng-bareng, pakai semangat gotong royong. Tujuannya itu bukan siapa yang paling kaya, tapi gimana caranya semua bisa maju dan sejahtera bersama. Nah, ini dia nih beda fundamentalnya. Di satu sisi, ada sistem yang melihat manusia sebagai bagian dari komunitas. Tujuannya kemakmuran bersama. Di sisi lain, fokusnya ke individu yang saling bersaing untuk keuntungan pribadi. Beda banget kan cara pandangnya? Analogi ini pas banget buat ngejelasin konsep negara kekeluargaan. Coba bayangin, pemerintah itu posisinya kayak orang tua di rumah. Tugasnya yang memastikan semua anaknya dapat gizi yang cukup. Jadi negara itu aktif turun tangan, nggak pasif, demi kesejahteraan warganya. Bagian 2, dari filosofi ke piring. Oke, dari ide yang filosofis tadi, sekarang kita turun ke bumi. Gimana caranya ide sebesar itu bisa jadi nyata di meja makan? Dalam bentuk, ya, sepiring makanan untuk anak-anak sekolah? Dan inilah jawabannya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ini adalah cara negara menerapkan filosofi kekeluargaan yang baru aja kita omongin ke dalam sebuah program yang konkret dan bisa dirasakan langsung. Program ini tuh, kerennya, punya dua tujuan sekaligus. Jadi kayak suatu koin dengan dua sisi gitu. Yang pertama, jelas, sebagai stimulus ekonomi. Ini menciptakan pasar yang pasti untuk petani dan nelayan kita. Yang kedua, ini nggak kalah penting. Ini adalah investasi sosial buat generasi penerus yang lebih sehat dan lebih pintar. Dan disinilah semuanya nyambung lagi ke filosofi awal kita. Program ini adalah wujud nyata keadilan sosial. Karena memastikan semua anak dapat gizi. Ini cerminan kemanusiaan, karena fokusnya pada kesejahteraan orang, bukan cuma angka PDB. Dan ujung-ujungnya, ini bisa memperkuat kedaulatan ekonomi kita. Bagian 3, potensi versus jebakan. Oke, idenya bagus. Tapi ya namanya juga program raksasa, pasti ada tantangannya kan? Nah, sekarang kita lihat potensinya, sekaligus apa saja sih resiko yang perlu diwaspadai, biar tujuannya nggak melenceng. Kalau program ini beneran jalan, wah efek dominonya bisa luar biasa banget. Bayangin aja, petani sama nelayan jadi punya pasar yang pasti, usaha catering kecil-kecilan di daerah bisa hidup. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal mengembalikan kendali rantai pasok ke tangan komunitas lokal. Nggak cuma dipegang pemain-pemain besar aja. Tapi, dengan program segede ini, dengan anggaran yang pastinya juga gede, apa sih yang bisa salah? Soalnya, kalau skala dan anggarannya masif, risikonya juga nggak bisa kita anggap enteng. Oke, ada beberapa batu sandungan, mulai dari birokrasi yang lamban, risiko korupsi yang selalu ada di proyek besar, sampai ironi kalau program kemandirian pangan ini malah bergantung sama bahan impor. Tapi yang paling krusial adalah memastikan koperasi dan UMKM lokal itu jadi mitra strategis, bukan sekedar pelaksana di lapangan. Bagian 4, membuat program ini berhasil. Terus gimana dong caranya biar visi keren ini nggak cuma jadi wacana? Nah, ada 3 kunci utama yang diusulkan biar program ini bisa benar-benar sukses dan tepat sasaran. Strateginya sebenarnya cukup jelas. Pertama, perkuat ekonomi rakyat dengan menjadikan koperasi sebagai pemain utama, bukan korporasi raksasa. Kedua, harus pintar memanfaatkan sumber daya lokal. Jangan paksakan menu susu di daerah yang kaya ikan misalnya. Dan yang ketiga, pakai teknologi. Bikin sistem yang transparan biar semua orang bisa ikut mengawasi anggarannya. Jadi, pada akhirnya, ini semua soal mengubah cara pandang kita. Ini bukan sekedar biaya di APBN. Ini adalah investasi. Investasi untuk masa depan bangsa, untuk generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan yang paling penting, lebih mandiri.
Nah, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke kita. Apa iya sebuah program makan siang dengan semua potensi dan juga risikonya bisa benar-benar jadi pemicu untuk mengubah wajah ekonomi satu negara secara fundamental? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.